Beberapa waktu lalu, saya dan tim berkesempatan mengunjungi salah satu gunung tertinggi di Jawa Barat, yaitu Gunung Cikuray di Garut. Sekitar pukul 9 malam, kami mulai meninggalkan ibu kota dengan menggunakan kendaraan pribadi menuju ke kota Garut. Setelah berhasil melewati macetnya Jakarta dan beberapa kali kami sempat beristirahat di rest area, akhirnya kami tiba juga di base camp pendakian Tapak Gerot. Oke, selamat malam friend. Jadi ini kita udah sampai di pos pendakian Tapak Gerot, ya, menuju ke Gunung Cikuray. Sekarang waktu menunjukkan jam udah 3:30 ya. Kita bawa mobil sendiri, nyetir tadi ya. Lumayan macet. Base campnya sih bagus ya, lumayan lah. Tadi parkir mobil juga udah lumayan luas. Ya, ini outdoornya. Terus di dalam juga kita bisa, mau istirahat dalam bisa. Dan kita sama beberapa teman-teman baru ya. Di dalam base camp terdapat gambar peta citra satelit dari jalur pendakian yang akan kita lalui nanti. Rombongan pun memutuskan untuk tidur selama beberapa jam agar energi lebih siap untuk mendaki nanti. Dan tidak terasa, pagi pun tiba. Ini base camp pendakian Tapak Gerot. Jadi semalam kita tidur di dalam sana. Bukan semalam sih, tadi subuh. Karena kita sampai sini udah jam 2 lewat. Nah, ini mapnya. Jadi sekarang kita ada di base camp. Nanti kita ke gerbang pendakian, pos 1, pos 2, pos 3. Nah, kita ngecamp di sini. Terus besok kita akan naik sampai ke puncak Gunung Cikuray. Jalurnya bercabang-cabang ya, kita yang di sini. Gunung Cikuray ini gunung yang paling tinggi di Garut. Nih, base camp Tapak Gerot. Sebelumnya kan kita lewat pemancar ya, yang paling umum ya. Sekarang kita nyoba lewat Tapak Gerot. Nanti tapi naik ini nih, motor trail. Jadi kalau misalnya memang fisik nggak terlalu memungkinkan, ya jangan dipaksa. Lebih baik dimanfaatkan fasilitas yang ada. Udah mau berangkat, Herlambang, Adam. Helikopter nih. Dan ini privilege ketua grup. Ayo, teman. Evernova Hiking Club. Yes. Kita start pendakian jam 8.37. Ini lagi nyusurin jalan raya. Dan beberapa teman-teman, Adam, Herman, dan Justian, dan juga Herlambang. Awal-awal udah nanjak jir. Apa lebih baik naik ojek? Kita baru jalan kayak berapa nih? Kurang dari setengah jam. Dan udah mulai sakit pinggang, encok. Lumayan ya? Lu ya? Lumayan. Lu. Nah, ini motor yang jemput kita nih. Malah dibales, gue bilang gue ditebeng. Malah dibales begini-begini. Oh iya, Ini jalur motor ya, jalur kendaraan pendakian menuju pos 1 ternyata berat juga ya, karena kita kan mau aklimatisasi dulu atau apalah namanya. Intinya kita perlu beradaptasi. Justian lagi ngopi. Dan menurut kompas di iPhone, nah ya, kita ada di ketinggian 1320 meter di atas permukaan laut. Tadi kita di pos itu, di base camp itu 1200-an, berarti kita baru naik 100 meter ke atas coy. Masih dikit. Sementara tuh Cikuray itu tingginya tuh 2900 lebih. Masih panjang perjalanan kita. Setengahnya aja belum ya? Iya. Ya, kita lanjut ya. Setelah berjalan lebih dari 30 menit, pos 1 masih belum juga menunjukkan wujudnya. Kami pun tiba di satu gubuk yang nampaknya ini adalah tempat peristirahatan para warga lokal dari kegiatan berkebunnya. Ya sudahlah, akhirnya rombongan memutuskan untuk menepi sejenak. Pos 1 masih jauh ya? Lumayan, jadi teman-teman, setelah kita jalan kurang lebih 1 jam, kita masih belum sampai pos 1, tapi kita lagi ada di semacam satu tempat peristirahatan. Kayaknya ini punya petani di sini sih. Tapi nggak ada orang, ya udah kita numpang dulu sebentar lah.
Ini sekarang jam 9.37, pas 1 jam dari waktu kita meninggalkan base camp. Wah, ternyata 1 pos 1 jam itu nggak berlaku buat rombongan kita. Oh, bilang ternyata 20.000 itu worth it. Ternyata ya 20.000 itu worth it. 20.000 naik ojek dari base camp ke pos 1 itu worth it. Jadi kalian berikutnya kalau kesini naik aja dah ojeknya. Dari gubuk tempat kami beristirahat, pemandangan sepanjang perjalanan masih belum banyak berubah. Kemudian setibanya di pos 1, akhirnya kami pun memutuskan untuk beristirahat kembali. Mulai dari pos 1, jalan beton yang bisa dilewati oleh sepeda motor tidak lagi bisa dijumpai. Jalan berubah menjadi tanah merah. Untungnya saat kami melewati jalan ini, kondisi jalannya tidak becek. Alah, di kamera. Halo. Halo. Setelah berjalan kaki lebih dari 1 jam, tidak lama kemudian kami tiba juga di pos 2. Kita di pos 2. Banyak warung, cuma 1 sih. Banyak makanan. Ini paling enak di sini pos 2-nya. gorengan paling enak sedunia. Itu adalah gorengan yang ada di gunung. Iya betul. Ini sambelnya. Tuh, kelihatannya sederhana kan, tapi itu kelihatannya doang sederhana. Rasanya itu kalau dimakan, nih, di saat lelah, capek, Buset, lu ngajak juga sama. Coba lah begitu. enak banget. Takut. Dengar suaranya klos-klos. Enak ya. Ada belum kalau makan main? Enggak ada. Jangan makan doang tapi dibayar ya. Harus bayar. Aduh. Ada pas 3. Ini makan wortel langsung nih. Iya. Coba. Gila. Udah kayak kelinci. Ini masih ini ya. Nyabut. Coba. Kang, coba Kang. Nyabutnya gampang ya? Gampang ya, Iya, coba langsung ya. makan kok katanya. Oh iya kali dari tanah. Waduh, putus lagi. Salah nyabut ya saya. Maaf ya. Oh, di ininya, di wortelnya langsung salah nyabut, sob. Mantap. Nah, kalau cabut gini nah. Mantap. Satu nih yuk. Gimana rasanya makan wortel langsung cabut dari kebun? Serasa jadi Bugs Bunny. Enak ya? Enak. Manis Manis lagi. banget. Ini artinya manis buah nih. Mantap. Tuh. Dia juga makan tuh. Es kriuk. Tuh. Kriuk-kriuknya mantap ya. Udah kayak digoreng pakai minyak. Kayak apa ya? Kayak kulit babi. Ini adalah trek setelah kita istirahat dari pos 2 menuju ke pos 3. Lumayan terjal dan menguras stamina. Kita lewatin kebun warga. Jujur ya, ini ngingatin gue banget sama trek di Gunung Artapela. Teman-teman ada di belakang. Itu dia. Dan papi ada di depan. Oke, lanjut. Oke friend, jadi habis dari pos 2 kita menuju pos 3. Itu bisa dikatakan minim banget bonus. Dan gila semuanya tanjakan tangga-tangga. Rapi sih sebenarnya tangga-tangganya, tapi benar-benar minim banget bonus. Itu udah tangga-tangga semua, kayak nggak ada apa tangga tanpa henti. Ini di belakang kita ini tangga lagi nih, naik lagi nih. Ini nungguin tangganya. Tuh gila, gokil banget pokoknya. Harusnya sih di pos 3 harusnya udah nggak jauh harusnya, tapi nggak tahu deh. Kita soalnya jalan bentar, capek banget. Oke, sampai ketemu di pos 3. Kurang lebih 1 jam dari pos 2, akhirnya kami tiba di pos 3. Tanpa berlama-lama, kami langsung mendirikan tenda dan juga mulai memasak. Selamat sore friend, jadi sekarang jam 2 lewat. Sebenarnya kita udah sampai dari jam 1-an ya, tapi kita beres-beres dulu bangun tenda tuh, tendanya. Dan ada flysheet menghubungkan tenda satunya. Nah ini hari ini ceritanya nih Herlambang nih pengen masak nih, tuh perlengkapan udah banyak. Mau bikin kopi dulu. Mantap ya. Ini campgroundnya lumayan sepi, cuma ada 3 rombongan hari ini. 2 rombongan 4 tenda. Asik nih, tidur di sini paling enak, mantap banget. Aduh, lah gokil nggak men? Herlambang sekarang jadi chef. Kemarin Yustian udah pensiun sekarang. No, gila. Jurinya dia. Udah jadi juri ya.
Udah jadi juri sekarang, juri master chef. Kemarin kan dia masak nih, sekarang dia udah jadi juri. Udah naik pangkat. Udah naik pangkat. Dari juri. Ini sekarang orang baru di ospek dulu ya, suruh masak dulu. Iya. Nilai dulu nih. Nilai dulu nih. Gila. Kalau kurang enak, gak boleh naik gunung lagi. Nah di sana juga lagi masak nasi. Jadi sekarang kita kompornya udah banyak coy, udah nambah perlengkapan nih. Siapa sangka keceriaan kami di pos 3 yang baru saja ditunjukkan di video seketika berubah ketika malam hari tiba. Gunung Cikuray baru menunjukkan wujud aslinya di malam hari. Ini benar-benar menantang. Sampai jumpa di video part 2.